Ya, selamat pagi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Pertama-tama kita harus tahu dulu sistem persamaan linear 3 variabel itu apa sih? Ya, kita perhatikan. Jadi sistem persamaan linear 3 variabel adalah suatu persamaan yang terdiri atas 3 persamaan dan 3 variabel. Jadi kuncinya di situ. 3 persamaan dan 3 variabel. Ini ya. Ini bentuk umum persamaan linear 3 variabel ya. Misalnya persamaan satunya A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Ini persamaan satunya, ini persamaan 2, persamaan 3. Jadi yang perlu kalian ketahui adalah persamaan linear 3 variabel itu hanya bisa diselesaikan jika terdapat 3 persamaan dan 3 variabel. Ya, 3 persamaan dan 3 variabel dalam satu kombinasi persamaan linear 3 variabel seperti ini. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel itu dapat dilakukan dengan metode ini. Ini hampir sama kayak di SMP kemarin, ada eliminasi, substitusi, kemudian gabungan eliminasi dan substitusi. Yang paling sering kita gunakan kan biasanya gabungan eliminasi dan substitusi, yang paling mudah ini. Ya, ini hitungannya cepat nih ya. Nah, misalnya saya punya contoh ini. 3x kurang 2y tambah z sama dengan min 11. Kemudian 2x tambah y min 2z sama dengan 23. Kemudian min x tambah 3y tambah z sama dengan 6. Ini kita anggap sebagai persamaan 1, 2, dan 3. Ya. Kemudian tentukanlah nilai x, y, dan z-nya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah, mau diperhatikan, kita eliminasi dulu persamaan 1 dan 2. Ya, kita eliminasi dulu persamaan 1 dan 2. Kita ambil persamaan 1 dan 2-nya. Nih, 3x kurang 2y tambah z sama dengan min 11. Kemudian 2x tambah y min 2z sama dengan 23. Kita eliminasi. Ya, karena di sini belum ada yang sama, ya, belum ada yang sama. Sehingga kita lihat, kita pilih nih yang mana yang kita mau hilangkan. Untuk ini saya akan menghilangkan yang z-nya. Ya, saya mau menghilangkan z-nya. Sehingga di atas kan z-nya 1, di bawah z-nya 2. Berarti supaya dia sama, berarti di atas saya kali 2, di bawah saya kali 1 nih. Berarti kalau dikali 2 di atas, di bawah dikali 1, berarti semuanya dikali ya. Sehingga dia akan jadi, ini kalau dikali 2 semuanya akan jadi 6x kurang 4y tambah 2z sama dengan min 22. Kemudian di bawah dikali 1 hasilnya tetap ya. Kalau dikali 1 berarti 2x tambah y kurang 2z sama dengan 23. Ini kalau saya eliminasi, perhatikan. Eliminasi itu tidak selamanya kita kurangkan ya. Perhatikan di sini yang kita mau hilangkan adalah 2z-nya. Di atas 2z-nya tandanya positif, di bawah tandanya negatif. Kalau dia tandanya berbeda seperti ini, maka di sini harus ditambah supaya dia bisa hilang. Nih. Sehingga kalau dia ditambah kan 2z ditambah min 2z kan plus kali min kan hasilnya min. Berarti tetap dikurang, berarti 2 dikurang 2 habis ya. Ini habis. Sehingga ini nanti 6x ditambah 2x sama dengan 8x. Kemudian min 4y ditambah y sama dengan 3y. Ya, jadi perhitungan itu yang harus diperhatikan. Sehingga 8x dikurang 3y. Kemudian min 22 ditambah 23 sama dengan 1. Jadilah yang namanya persamaan 4. Ya. Jadi langkah pertama kita eliminasi persamaan 1 untuk mendapatkan persamaan 4. Kemudian langkah berikutnya adalah kita eliminasi persamaan 1 dan 3. Kita ambil persamaan 1 dan 3. Ini sudah ada, ini persamaan 1 dan 3 saya ambil dari atas. Kita tinggal eliminasi. Nah, lihat di sini sudah ada yang sama. Sudah ada yang sama, sehingga tinggal kita eliminasi nih. Ingat ya, kalau di atas sini tadi kita hilangkan z, maka di bawah sini juga harus hilangkan z. Ya, hati-hati jangan sampai salah. Kalau di atas hilangkan x, maka di bawah juga kita hilangkan x. Ya, di langkah kedua ini kita juga hilangkan sama seperti yang kita hilangkan di atas supaya nanti ketemu dengan hasilnya ini. Nah, dalam kasus ini kita hilangkan awalnya adalah z yang kita hilangkan nih. Maka di bawah juga kita harus hilangkan z. Walaupun ada x yang sama, jangan sekali-kali hilangkan x-nya. Ya.
Karena di atas kita hilangkan Z, maka di bawah juga harus hilangkan Z. Nah, di sini kebetulan Z-nya sudah sama. Di atas plus Z, di bawah plus Z. Berarti ini kan sudah sama nih. Di atas kita sudah hilangkan Z-nya, sini juga hilangkan nih. Sehingga ini kalau kita hilangkan karena tandanya sama-sama plus, berarti di sini kita kurangkan. Kita hilangkan Z-nya karena habis ya. 3x dikurang min x ya, min ketemu min jadi plus, berarti 3x tambah x 4x. Min 2y dikurang 3y, berarti minnya bertambah, berarti jadi min 5. Sehingga jawabannya 4x min 5y sama dengan min 11 min 6, berarti min 17. Jadilah persamaan 5. Jadi yang perlu diketahui itu ya, langkah pertama, langkah kedua ini, kalau di atas kita hilangkan z, maka di bawah juga harus hilangkan z. Kalau di atas kita hilangkan x, maka di bawah sini juga harus hilangkan x ya, di langkah kedua. Harus sama yang dihilangkan. Sehingga nanti ketemu di sini xy, di sini juga xy. Oke. Kemudian langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah kita eliminasi persamaan 4 dan 5 yang kita dapat tadi. Ini persamaan 4 dan 5 yang kita dapat tadi ya, kita mau eliminasi nih. Nah, kalau ini kan terserah kita mau hilangkan apa. Kebetulan belum ada yang sama, yang enak kan kita hilangkan pertama itu adalah ini, x. Ya, x kalau kita hilangkan berarti di atas kan 8, di bawah 4. Supaya sama berarti kita kali, di atas kita kali 1, di bawah kita kali 2 biar sama-sama 8. Di atas kali 1 tetap, di bawah kalau kita kali 2 berarti semua kali 2. 4x kali 2 jadi 8x. 5y kali 2 itu jadi 10y. Kemudian min 17 dikali 2 itu min 34. Yang kita mau hilangkan x sudah sama, tandanya sama-sama positif, berarti di sini dikurang. Ingat ya. Kalau dia tandanya sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka di sini dikurang yang kita mau hilangkan. Berarti kalau 8x kurang 8x kan habis. Kemudian min 3y ya, min 3y dikurang min 10y. Ini kan min ketemu min berarti jadi plus. Sehingga 3 min 3 tambah 10 itu sama dengan 7. Sehingga 7y sama dengan 1 dikurang min 34. Min ketemu min plus. Sehingga 1 tambah 34 itu 35. 7y nya sama dengan 35. Maka y nya nanti sama dengan 35 per 7. Berarti y nya sama dengan 5. Kalau kita sudah dapat ini y nya, kita tinggal cari x nya ya. Kita lihat dari sini. Karena di sini hanya ada x dan y, berarti langkah berikutnya adalah kita cari x nya. Kita masukkan ke persamaan ini 4 atau ke persamaan 5 nilai y ini. Terserah, hasilnya tetap sama. Misalnya saya ambil persamaan 4, jadi y sama dengan 5, saya substitusikan ke persamaan 4. Maka nanti dia akan jadi ini persamaan 4-nya. Y nya saya ganti 5. Berarti ini nanti 3 kali 5. Sehingga 8x dikurang 3 kali 5 itu 15 sama dengan 1. Sehingga 8x nya nanti min 15 pindah jadi plus. Sehingga 8x sama dengan 16. Berarti x nya sama dengan 16 dibagi 8 sama dengan 2. Kemudian yang belum ada apa? Z. Berarti kalau kita mau cari z-nya, kan di sini tidak ada, di persamaan 4 dan 5 tidak ada z. Maka kita ambil z-nya dari persamaan 1, 2 atau 3 yang tadi. Nah, biar gampangnya kita ambil persamaan 1 ya. Saya substitusikan x sama dengan 2 dan y sama dengan 5 itu ke persamaan 1. Ya. Persamaan 1-nya ini tadi yang kita di slide sebelumnya. Saya masukkanlah nilai x dan y-nya. Sehingga dia akan jadi 3 kali x-nya 2 dikurang 2 kali y-nya 5 ditambah z sama dengan min 11. Jadi nanti ini akan jadi 3 kali 2 itu 6, 2 kali 5 itu 10, berarti 6 kurang 10 ditambah z sama dengan min 11. 6 kurang 10 itu min 4 ditambah z sama dengan min 11. Sehingga z-nya nanti sama dengan min 11. Min 4 pindah jadi plus 4. Sehingga z-nya sama dengan 7. Sehingga ketemulah jawabannya x sama dengan 2, y sama dengan 5, dan z sama dengan 7. Contoh berikutnya. Sebuah pabrik gula mempunyai 3 buah mesin, yaitu A, B, dan C. Mesin A, B, mesin B, mesin C. Dalam sehari ketiga mesin itu dapat memproduksi 295 bola. Ya, ketiga mesin itu berarti mesin A, B, C-nya memproduksi 295 bola. Jika mesin A dan B bekerja, jadi cuma mesin A dan B saja, maka bola yang diproduksi adalah 205 bola.
Jika mesin A dan C yang bekerja, jumlah bola yang diproduksi adalah 185 bola. Jika hanya mesin B dan C yang bekerja, jumlah bola yang dihasilkan adalah, jumlah bola yang dihasilkan adalah jika mesin B dan C. Ini soal cerita, berarti langkah pertama kita lihat ini berbicara soal mesin. Jadi mesin A, mesin B, mesin C, saya misalkan dulu X, Y, dan Z. Ya, mesin A itu X, mesin B itu Y, mesin C itu Z. Kemudian saya buat persamaannya. Yang pertama kan dalam sehari ketiga mesin itu dapat memproduksi 295 bola. Ketiga bola berarti saya anggap X tambah Y tambah Z, ketiga mesin ya, sorry. X tambah Y tambah Z sama dengan 295 bola dihasilkan. Kemudian ini saya anggap persamaan 1. Kemudian persamaan 2-nya nih. Mesin A dan B bekerja menghasilkan 205 bola. Mesin A dan B itu kan berarti X dan Y. Jadi persamaan 2. Kemudian berikutnya, jika mesin A dan C itu kan X dan Z, bekerja menghasilkan 185 bola, ini saya anggap sebagai persamaan 3. Nah, yang ditanya adalah Y tambah Z-nya. Kalau mesin B dan C, Y tambah Z itu berarti berapa, menghasilkan berapa bola. Nah, kita perhatikan dulu. Persamaan 1 itu sudah lengkap, ada X, ada Y, ada Z. Persamaan 2-nya belum lengkap ya. Hanya ada X dan Y, yang belum ada Z-nya. Berarti kita lengkapi dulu nih. Kalau ketemu soal begini, kalau persamaan 1-nya belum lengkap, lengkapi. Persamaan 2-nya belum lengkap, lengkapi. Kalau ini persamaan 1-nya sudah lengkap, ya, persamaan 1-nya sudah lengkap, persamaan 2-nya belum lengkap nih. Maka kita lengkapi dulu, maka dia akan jadi gini. X tambah Y ditambah 0Z, karena Z-nya tidak ada ya, berarti saya anggap 0. 0Z sama dengan 205. Kalau kita sudah lengkapi begini, kita sudah pindah ke langkah berikutnya, yaitu eliminasi persamaan 1 dan 2. Ini saya ambil ya. Kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 ini persamaan 2. Kita eliminasi, kebetulan sudah ada yang sama nih ya. Nah, di sini ada 2 yang sama. Kebetulan dua-duanya tandanya sama, berarti kita kurang. Ini kalau ketemu model begini ini enak nih. X-nya habis, Y-nya habis, tinggallah Z. Z dikurang 0Z sama dengan Z dong. Kemudian 295 dikurang 205, 90. Sehingga dapatlah Z-nya sama dengan 90. Kemudian kita mau cari apa nih? Nah, di persamaan 3 tadi, ya, di persamaan 3 itu ada yang namanya persamaan 3 tadi itu diketahui A dan Z. Ya. Langkah berikutnya ada kita substitusi nih. Z sama dengan 90 ke persamaan yang ketiga. Persamaan yang ketiga tadi kan ini X tambah Z sama dengan 185. Sehingga Z-nya dapat 90, berarti X tambah 90 sama dengan 185. Sehingga X-nya sama dengan 185 dikurang 90. Dapatlah X-nya nanti sama dengan 95. Nah, ingat yang ditanyakan tadi itu kan Y dan Z. Ya, Y-nya belum ada, kita cari dulu Y-nya nih. Kita substitusi Z sama dengan 90 dan X sama dengan 95 ke persamaan 1. X tambah Y tambah Z sama dengan 295. X-nya 95, Y, Z-nya 90, sehingga Y ditambah 95 tambah 90 itu 185. Berarti Y-nya nanti 295, 185 pindah berarti min 185, sehingga dapat Y-nya sama dengan 110. Nah, karena ditanyakan Y tambah Z sama dengan 110, Y tambah Z, berarti Y-nya kan 110, kemudian Z-nya 90. Sehingga 110 ditambah 90 sama dengan 200. Itu ya. Nah, itu tadi 2 contoh, yang satu itu contoh biasa, yang satu bentuk soal cerita. Mohon diperhatikan dengan baik ya. Nah, kemudian ini tugas untuk kalian. Ya, ini tugas untuk kalian. Jadi mohon dikerjakan. Jadi diperhatikan tugasnya, nanti bisa dikumpul di hari Selasa depan. Jadi tugas ini dikumpul di hari Selasa karena kita pertemuan di hari Rabu. Berarti dikumpulnya di hari Selasa depan. Jadi waktunya itu 1 minggu. Ya, ini untuk kelas 10 IPS 1. Tapi nanti saya sampaikan lagi kapan dikumpul jelasnya untuk masing-masing kelas, karena ini untuk semua kelas, kemudian harinya juga tidak sama. Kalau untuk IPS 1 nanti dikumpulnya di hari Selasa. Itu ya, nanti saya kirimkan lagi waktunya kapan kumpulnya supaya kalian bisa kerjakan. Ini soalnya sudah saya
buatkan, silakan dikerjakan. Nanti dikirim foto japri ke WA saya dengan waktu yang akan saya tentukan untuk masing-masing kelas.